udah singgung ya, bahwa ketika kemudian tradisi liberal ini dikritik oleh Republikan. Nah, sebetulnya bagaimana awalnya itu Mas, antara tradisi liberal kemudian pengembangan tradisi Republikan ini, apakah memang dia linear seperti itu atau bagaimana Mas? Begini. Kalau tadi kan kita lihat dari zaman ke-8 kemudian lahir ini. Ya, ini konteks ini ya, variasi pemikiran pasca Renaissance, pasca Enlightenment itu. Tapi sebenarnya kalau bicara tentang tradisi pemikiran sebenarnya tidak bisa dibaca secara linear semacam itu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kita bicara tentang Republikan itu mau nggak mau kita bicara tentang Aristoteles. Jadi akar sejarahnya atau genealoginya selalu panjang, selalu jauh ke belakang. Gitu. Tapi memang pada perkembangannya, pada tafsir kontemporer yang memang itu dihadapkan. Gitu. Nah, bukan berarti ketika dihadapkan itu ini duluan, ini belakangan. Tidak selalu semacam itu. Tapi pada konteks ketika mereka dihadapkan memang banyak kritik dilontarkan oleh pengusungan tradisi Republikan atas tradisi liberal. Misalnya tadi contoh tentang individu ya. Jadi bagi Republikan individu penting nggak? Penting sih. Ya penting juga gitu. Tapi bagi individu yang penting bukan soal individunya. Bagi tradisi Republikan yang penting itu adalah publik, kepentingan publik, kepentingan publik. Itu yang paling penting. Atau dalam bahasa yang lain adalah tanggung jawab atau kewajibannya itu yang penting, bukan hanya haknya. Hak itu penting, tapi ada yang lebih penting, tanggung jawab kita sebagai citizen. Makanya bagi seorang Republikan, ketika seseorang sebagai warga negara, maka dia harus punya kualitas tertentu sebagai warga negara, sama dengan kita mengatakan guru. Seorang disebut guru karena dia punya kualitas seorang guru. Dia disebut guru maka dia berbeda dengan petani, mereka berbeda dengan pekerja swasta, mereka berbeda dengan pekerja pabrik, gitu ya. Apa yang membedakan itu kualitas dia yang inherent dalam sebutan guru. Begitu juga warga negara. Gitu. Kalau tadi kembali ke Yunani kuno tadi saya cerita bahwa memang pada awalnya ketika orang menyebut citizen itu ya partisipasi dalam kota publik, partisipasi dalam urusan kota. Artinya apa? Partisipasi yang benar penting, gitu. Jadi bukan hak, tapi partisipasi. Karena perusahaan kewajiban maupun tanggung jawab, partisipasi. Nah, kalau dia tidak berpartisipasi, ya dia bukan warga negara. Nah, warga negara. Itu yang kemudian makanya sebenarnya dalam tradisi Republikan itu antara citizens atau Republikan itu sebenarnya ya inherent sebenarnya. Gitu. Jadi kenapa? Karena memang partisipasi publik, karena tanggung jawab kewajiban ini yang kemudian menjadi hal yang sangat penting bagi tradisi Republikan. Dia nggak bicara hak ini, hak itu, bukan. Bicara tentang kewajiban seperti apa. Kenapa? Karena sebagai seorang warga negara, orang tidak bisa lepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membangun masyarakat yang lebih baik, membangun publik yang lebih baik. Makanya muara dari tradisi republikanisme itu adalah civic duty, kewajiban publik. Di mana civic duty itu nanti menjadi aturan main bersama. Jadi setiap individu itu didorong untuk terlibat dalam proses yang berkaitan dengan perusahaan publik. Makanya Republikan, Respublika, publik, bicara tentang yang publik, publisitas, publik ya. Jadi publik, dia bicara tentang yang publik. Publik di sini bisa dalam arti yang dua, paling kayak publik itu bisa berkaitan dengan masyarakat yang besar, masyarakat yang banyak, tapi juga tentang ruang publik, ruang publik gitu. Jadi makanya kemudian praktek politik, praktek kenegaraan itu mereka tidak boleh dilakukan dalam ruang yang privat atau ruang yang gelap gitu. Harus publik, harus terang, di mana orang kemudian bisa melihat. Nah, kalau kita bicara pada konteks pembuatan kebijakan, pembuatan regulasi, harus mulai proses yang publik tadi. Jadi jangan kemudian orang buat aturan, buat apa tanpa melibatkan. Tahu-tahu udah disahkan. Tahu udah disahkan. Itu nggak boleh. Itu menyalahi tradisi Republikan. Mungkin bentuknya seperti
rapat dengar pendapat itu kan memang seharusnya menjadi wadah bagi Betul. publik untuk bersuara di Betul. DPR misalnya gitu. Mas. Termasuk misalnya fenomena Ahok itu yang menayangkan rapat dengan DPR, tayangkan dulu zaman Ahok. Oh iya, di YouTube ya. Nah, YouTube itu menarik gitu. Iya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana publik bisa melihat dan pada konteks itu bisa terlibat ya kalau mereka merasa ada yang kurang cocok, kurang apa mereka menggunakan pendapatnya baik datang ke balai kota maupun bisa aplikasi yang lain ya, yang disediakan oleh pemerintah. Itu partisipasi dengan beragam cara. Nah itu yang kemudian ingin didorong. Jadi kenapa? Karena kemudian kalau masyarakat atau warga negara tidak didorong untuk berpartisipasi dalam urusan publik, maka dikhawatirkan negara akan menjadi entitas yang korup, entitas yang kemudian justru menyalahi atau membuat aturan-aturan yang menyalahi kepentingan publik. Nggak boleh gitu. Makanya ada 3 hal yang kemudian menjadi concern bagi tradisi republikan ya. Misalnya satu adalah ketakutan manusia atau lembaga atau entitas yang lain menjadi korup. Jadi korupsi itu maksudnya adalah menyalahi aturan main, menyalahi dan publik, menyalahi hati nurani pada seterusnya. Jadi bukan korupsi seperti orang melakukan uang, nah, itu salah satunya. Tapi korup, ini bilang korup itu menyimpang lah ya. Menyimpang dari kesadaran, ya. Menyimpang dari hati nurani, menyimpang dari kesadaran umum, menyimpang dari norma. Kekhawatiran itu. Jadi mereka takut tentang fenomena potensial korup. Jadi individu atau warga negara atau lembaga yang korup. Ya. Jadi makanya menjadi concern ya. Lalu yang kedua adalah ketergantungan. Jadi kenapa? Kalau kemudian individu atau warga negara kita menjadi entitas yang tergantung atau bergantung pada orang lain, maka dia tidak akan bisa menjalankan kewajiban sebagai citizen. Kita ingat ya tadi di Yunani kuno itu perempuan, anak-anak mereka dependent, maka mereka nggak bisa sebagai citizen. Nah sama dalam tradisi republikan tidak boleh ada warga negara yang kemudian dependent. Kenapa? Mereka nggak bisa menjadi warga negara. Karena salah satu syarat yang aktif itu adalah mereka harus nilai ketiga independen. Gitu. Jadi fear of corruption, fear of dependence, sama yang ketiga adalah independence. Jadi harus merdeka. Gitu. Nah 3 hal ini yang kemudian menjadi nilai penting kalau kita bicara tentang republikanisme. Dan makanya kemudian mereka mendorong agar masyarakat itu berpartisipasi aktif, itu biar tidak korup, biar mereka tidak menjadi dependence dan mereka menjadi individu yang independen tadi itu. Mereka bisa melakukan kritik, melakukan evaluasi, terlibat dalam proses yang melibatkan urusan publik gitu. Jadi itu aspek pentingnya. Ya ini kemudian berbeda dengan liberal tadi kan, karena mereka hanya fokus pada persoalan hak peran negara yang minimal gitu. Nah, prinsip republikan yang pertama urusan publik tadi ya, publik dan maknya tadi itu. Lalu kemudian juga rule of law, mereka butuh menjamin itu. Rule of law itu hanya mungkin kalau warga negara terlibat dalam mengawasinya. Kalau mereka nggak akan mengawasi, bagaimana mungkin rule of law itu bisa terjadi? Gitu. Jadi makanya partisipasi publik, rule of law, civic virtue itu yang menjadi norma dasar dari tradisi republikan. Jadi pada akhirnya adalah dia mengatakan begini, warga negara itu selalu punya 2 aspek, ya. Aspek legal, yang kedua aspek etis. Gitu. Nah, aspek legal ya tadi itu seperti tradisi liberal, aspek keanggotaannya dia itu penting gitu. Kenapa? Karena kalau nggak punya aspek legal, kita nggak mungkin bicara tentang warga negara. Itu penting. Tapi nggak hanya berhenti di situ, ada aspek etis tadi. Kita punya tanggung jawab untuk membuat masyarakat menjadi lebih baik gitu, untuk menciptakan civic virtue, kewajiban publik, norma-norma bersama yang memungkinkan semua orang bisa menikmati hak, kewajiban dan tanggung jawabnya gitu. Dan kita nggak bisa membiarkan negara bertindak sendirian. Gitu. Jadi justru kemudian republik itu mendorong individu aktif, masyarakat aktif. Jadi biar ada checks and balances antara negara dan masyarakat, negara dan individu gitu. Jadi biar rule of law juga terjadi, negara kemudian juga tidak korup gitu, sehingga kemudian civic virtue itu muncul, kebajikan publik itu muncul, cita-cita dibayangkan tentang kewarganegaraan itu muncul. Nah itu yang kita didapatkan oleh republikan. Jadi